Halo semuanya, pada video kali ini kita akan membahas latihan soal mengenai konsep dasar penelitian dan sumber-sumber masalah penelitian. Dengan saya Rini Ulimanik, NIM 1120220009 dari Prodi Sarjana Gizi. Nah, kita masuk ke materi. Sebelumnya, apa sih penelitian itu? Penelitian adalah mengidentifikasi masalah yang akan diteliti. Hal ini diawali dengan pemilihan topik penelitian yang relevan. Sumber masalah penelitian dapat berasal dari literatur, hasil survei, maupun fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangkan penelitian dalam bidang gizi memiliki peran penting dalam memahami berbagai faktor yang mempengaruhi status gizi individu dan populasi. Nah, sekarang kita masuk ke metodologi penelitian. Metodologi penelitian gizi mencangkup berbagai pendekatan ilmiah untuk mengidentifikasi hubungan antara pola makan, status kesehatan, dan berbagai faktor lingkungan. Di mana masalah dalam penelitian ini, perumusan masalah penelitian gizi menjadi langkah awal yang krusial dalam menentukan tujuan penelitian dan metode yang dia gunakan. Pemahaman yang baik tentang metodologi penelitian serta perumusan masalah akan membantu dan menghasilkan penelitian yang akurat dan bermanfaat bagi masyarakat. Nah, sekarang kita masuk ke latihan soal topik yang pertama, mengenai konsep dasar penelitian. Dengan soal, seorang mahasiswa gizi sedang meneliti pengaruh pola makan terhadap status gizi remaja di SMA Negeri 1 Semarang. Ia menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai metode penelitian yang digunakan? A. Metode ini hanya mengandalkan data kualitatif tanpa wawancara mendalam. B. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara subjektif dan mendalam. C. Tidak memerlukan observasi langsung dalam mengumpulkan data. D. Hanya dapat diterapkan pada penelitian eksperimental. Jawaban yang tepat yaitu ada B. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami fenomena secara subjektif dan mendalam. Dengan pembahasan, metode penelitian kualitatif berfokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang diteliti dengan menggunakan wawancara observasi dan analisis data deskriptif. Soal yang kedua, seorang mahasiswa melakukan penelitian mengenai kebiasaan konsumsi makanan cepat saji di kalangan remaja dengan menggunakan metode survei dan kuesioner. Berdasarkan klarifikasi penelitian, metode penelitian ini termasuk ke dalam kategori A. Penelitian eksperimental, B. Penelitian deskriptif, C. Penelitian kualitatif, D. Penelitian laboratorium. Jawaban yang tepat yaitu ada B. Penelitian deskriptif. Dengan pembahasan, penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi tanpa melakukan intervensi, seringkali menggunakan kuesioner atau survei. Nah, sekarang kita masuk ke soal yang ketiga. Dalam penelitian tentang efektivitas konseling gizi terhadap perubahan pola makan remaja, salah satu karakteristik penelitian yang harus dipenuhi adalah A. Menggunakan metode yang tidak dapat diuji ulang, B. Tidak memerlukan landasan teori yang kuat, C. Harus bersifat sistematis, objektif, dan dapat diuji. Yang D. Tidak harus mengikuti kaidah ilmiah dalam proses analisis. Jawaban yang tepat yaitu C. Harus bersifat sistematis, objektif, dan dapat diuji. Dengan pembahasan, penelitian yang baik harus sistematis, objektif, dan dapat diuji agar hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekarang kita masuk ke latihan soal topik yang kedua, mengidentifikasi sumber-sumber masalah penelitian. Dengan soal yang pertama, dalam menentukan masalah penelitian, seorang mahasiswa menemukan bahwa kejadian diare lebih sering terjadi pada balita dengan status gizi buruk. Berdasarkan hal ini, sumber penemuan masalah penelitian tersebut berasal dari A. Hasil observasi dan studi literatur, B. Asumsi pribadi tanpa bukti ilmiah, C. Mengkonsumsi dan meneliti
yang belum dilakukan. D. Pendapatan individu tanpa analisis data. Jawaban yang tepat yaitu ada A. Hasil observasi dan studi literatur, di mana pembahasannya masalah penelitian dapat ditemukan dari berbagai sumber, termasuk hasil observasi langsung dan studi literatur yang relevan. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Seorang mahasiswa gizi ingin meneliti hubungan antara status gizi balita dan kejadian diare berdasarkan studi literatur yang telah ia kumpulkan. Langkah pertama yang harus dilakukan dalam perumusan masalah adalah A. Mengumpulkan data dari jurnal yang sudah terakreditasi. B. Langsung membuat kesimpulan sebelum melakukan penelitian. C. Mengabaikan variabel-variabel lain yang berkaitan. D. Menentukan rekomendasi intervensi tanpa analisis yang cukup. Jawaban yang tepat yaitu A. Mengumpulkan data dari jurnal yang sudah terakreditasi. Dengan pembahasan, identifikasi topik, penelitian harus dimulai dengan pengumpulan data dari sumber yang valid dan relevan, seperti jurnal yang telah terakreditasi. Sekarang dengan soal yang ketiga, seorang peneliti ingin memahami faktor risiko yang menyebabkan kejadian diare pada anak dengan status gizi buruk. Metode penelitian yang paling sesuai untuk mengidentifikasi faktor risiko tersebut adalah A. Penelitian eksperimental, B. Studi cohort, C. Studi kasus kontrol, D. Studi deskriptif. Jawabannya yang tepat yaitu ada C. Studi kasus kontrol. Dengan pembahasan, studi kasus kontrol adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti hubungan antara faktor risiko dan kejadian suatu penyakit dengan membandingkan kelompok kasus dan kontrol. Sekian video kali ini, saya ucapkan terima kasih. Bye!